Mengerikan. Ancaman Allah bagi pelaku kezaliman. Berbuat zalim terhadap orang lain begitu mudah dilakukan oleh sebahagian orang. Perlu kita ketahui bahwa pelaku kezaliman yang paling berdosa adalah kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Di tengah kesulitan dan himpitan hidup yang dialami oleh rakyat, para penguasa mengambil kebijakan yang merugikan dan memberatkan hidup rakyatnya. Lebih dari itu, kezaliman orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan agama anak. Pimpinan dalam sebuah lembaga yang kurang memperhatikan kepentingan para pegawai dan stafnya. Kelakuan-kelakuan tersebut merupakan bentuk kezaliman yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkai para pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam para pelaku kezaliman tersebut dengan firman-Nya Quran Surah Asy-Syu'ara 42. Artinya, sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang menzalimi manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu bakal merasakan azab yang amat pedih. Para pelaku kezaliman seolah lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi perilaku mereka. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah membiarkan kezaliman mereka? Jawabnya adalah tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda siksa atas mereka di hari akhirat kelak nanti, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Ibrahim 42. Artinya, janganlah engkau mengira bahwa lengah terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanya menangguhkan siksaan atas mereka hingga tibanya hari yang pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Saat itu mereka datang tergesa-gesa dengan mengangkat kepala mereka. Sementara mata mereka tidak berkedip dan kalbu mereka kosong. Saat ini para pelaku kezaliman mungkin masih bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bebas melakukan berbagai kezaliman. Namun mereka harus sadar bahwa di akhirat mereka baru akan merasakan siksaan yang amat mengerikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Asy-Syu'ara 227. Artinya, kelak orang-orang zalim itu akan tahu kemana mereka akan dikembalikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menipu kami bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad. Rasul juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang zalim dengan sabdanya, kezaliman akan berubah menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad. Dalam hadis yang lain Rasul juga mengingatkan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Bahkan Rasul menyampaikan ancaman berupa azab neraka bagi pemimpin mana saja yang melakukan kezaliman. Pemimpin mana saja yang dimintai mengurus rakyat, sementara dia menipu rakyatnya, maka kelak dia dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pelaku kezaliman jelas tidak akan masuk surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang telah Allah jadikan pemimpin, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka surga Allah haram atas dirinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sabda yang lain juga beliau mengatakan, tidaklah 10 orang penguasa melainkan mereka akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan tangan mereka dibelenggu ke lehernya. Boleh jadi keadilan mereka di dunia membebaskan diri mereka, dan boleh jadi pula kezaliman mereka di dunia menjadikan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad. Tidak kalah mengerikannya lagi, Rasulullah secara khusus mendoakan keburukan atas para penguasa yang zalim. Doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tentu saja pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, ya Allah, siapa saja yang mengelola urusan apapun dari urusan umat ini, lalu dia bersikap lembut kepada mereka, maka perlakukanlah dia dengan lembut. Tetapi jika dia bersikap membebani mereka, maka bebanilah dia. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Beliau juga memberi ancaman, siapa saja yang mengurusi satu urusan kaum muslim, lalu dia tidak memenuhi kebutuhan hajat dan keperluan mereka, maka Allah pun tidak akan memenuhi kebutuhan, hajat dan keperluan dia di akhirat kelak. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan At-Tabrani. Dalam kitab Al-Kabair, Az-Zahabi juga menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 2 golongan manusia dari kalangan umatku yang tidak akan pernah mendapatkan syafaatku, yakni penguasa yang zalim yang menipu rakyatnya dan terlebih-lebih dalam agama. Rasul pun bersabda, manusia yang akan mendapatkan azab yang paling keras pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim. Az-Zahabi, Al-Kabair, I. 25. Lalu bagaimanakah sikap yang harus kita ambil sebagai umat Islam?
Jelas kita tidak boleh membiarkan para penguasa zalim seperti ini. Jika kita membiarkan mereka maka kita pun akan diancam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya. Akan ada penguasa yang fasik dan zalim. Siapa saja yang membiarkan kedustaan mereka dan membantu kezaliman mereka, dia bukanlah termasuk golonganku dan aku pun bukan termasuk golongan dia. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Penulis Ali Asrun Lubis.